Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita jumpa lagi dalam ibadah Minggu pagi hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Pembacaan kita untuk hari ini terambil dari Filipi 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami semua. Di pagi hari ini kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu. Buka hati, mata, dan telinga kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu agar kami memahami dan mengerti akan firman yang kami baca ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8 yang menyatakan, Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik, jemaat, dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada hari aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memberlakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Salam jemaat yang terkasih dalam Kristus. Bacaan kita pagi hari ini kalau di SBU memberi judul mengucap syukur di tengah pergumulan. Nah, kota Filipi merupakan kota kuno yang terletak di Makedonia Timur. Kota ini merupakan salah satu tempat gereja Kristen mula-mula didirikan di daratan Eropa. Nah, mengucap syukur di tengah sukacita yang kita alami adalah sesuatu hal yang biasa. Namun, bagaimana jadinya jika kita berada dalam pergumulan, apalagi sampai menghadapi kematian? Akan sangat sulit rasanya untuk menyatakan syukur. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mau menunjukkan sifat bagaimana dia mengucap syukur di tengah pergumulan yang dihadapinya. Ada 3 hal dari bacaan kita di pagi hari ini yang bisa kita ambil, yaitu teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Pertama yaitu perhatian dan kasih sayangnya terhadap para jemaatnya. Kemudian kerendahan hati dia. Dan ketiga yaitu selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun dirinya. Termasuk bacaan kita pagi hari ini, di mana dia dalam keadaan dalam penjara, di mana dia pasti mengalami kekecewaan, penderitaan, tapi dia tidak mengungkapkan itu. Justru dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas apa yang sudah dialami itu. Emang harus dialamin, karena dalam pelayanan terkadang kita menghadapi kendala ataupun mungkin cobaan, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita harus menjalani itu semua karena kita akan dimampukan nantinya. Nah, ucapan syukur Paulus telah mendorong dia
untuk menunjukkan kepedulian terhadap jemaat di Filipi. Ia mendoakan dan menasihati jemaat di Filipi. Nah, ungkapan syukur kita sebagai umat Allah yang telah dipersatukan dalam iman kepadanya harus juga kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu diwujud nyatakan dalam kepedulian kita terhadap sesama, yaitu masyarakat di sekitar kita. Nah, ungkapan syukur tidak hanya dapat disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi juga melalui tindakan nyata. Nah, sebagai gereja yang terpanggil untuk menyatakan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya, maka menjadi tanggung jawab kita untuk terus merespon kebutuhan masyarakat di tengah begitu banyak penderitaan, pergumulan yang dialami oleh bangsa ini. Penderitaan yang dialami Paulus tidak membatasi dia untuk menyatakan ungkapan syukur dan kepedulian bagi jemaat di Filipi. Walaupun mengalami pergumulan, bahkan penderitaan sekalipun, namun janganlah hal ini menghalangi kita untuk menyatakan kepedulian kita bagi sesama, yaitu masyarakat. Itu adalah tindakan nyata dari menyampaikan berita Injil yang diberitakan bagi dunia. Nah, dengan menyampaikan berita Injil bagi dunia, maka kita menjadi rekan sekerja Allah. Jadi jangan pernah khawatir bahwa kita tidak mampu. Allah akan selalu menyertai dan memperlengkapi asalkan kita menjawab panggilan itu dengan motivasi benar dan tulus. Nah, menyatakan syukur di tengah pergumulan dengan terus berupaya memperhatikan kebutuhan sesama bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, hal itu tidak mungkin untuk dilakukan ketika kita bersungguh-sungguh untuk dapat menyatu dengan Allah dan sesama, maka kita akan memiliki keteguhan hati terus memberitakan Injil dalam kehidupan ini. Nah, kepedulian kita terhadap sesama, kita sudah mewujud nyatakannya. Di minggu kemarin kita sudah mengadakan taken list untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami banjir di Pamanukan. Dan itu sudah disalurkan melalui kerjasama dengan rekan-rekan gereja se-Kabupaten Subang yang diwadahi oleh BKSG. Mari kita terus tingkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Kiranya teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus mengenai kasih dan perhatiannya terhadap jemaat, kemudian perhatiannya, kemudian kerendahan hatinya, itu terus menginspirasi kita, kehidupan beriman kita sehari-harinya. Tuhan memberkati kita semua. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam
Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita dan doa persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini kiranya membawa perubahan, pembaruan iman kehidupan kami, agar kami semakin peduli lagi terhadap sesama kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, juga untuk seluruh dunia. Di tengah masa pandemik yang masih berlangsung ini, tetap Kau jaga anak-anak-Mu Tuhan, tetap juga Kau bantu tangan-tangan kasih para medis, para perawat dalam merawat dan mengobati para pasien. Kiranya para pasien juga Kau berikan pengharapan, penghiburan, agar mereka tetap percaya di dalam nama Yesus Putra-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami ini, dari yang pusat sampai yang ke pelosok. Kiranya Kau mampukan mereka dalam menjalankan tugas panggilan pekerjaan mereka, agar pekerjaan dan tanggung jawab mereka dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada ya Tuhan, tetap Kau jaga dan Kau pelihara. Juga Kau jaga dan Kau pelihara para gembala, para pendeta, para presbiter, para pegawai, para koster, para pengurus pelkat, juga para pengurus panitia-panitia. Kiranya Kau mampukan kami semua ya Tuhan dalam menjalani tugas panggilan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang, tetap Kau jaga persekutuan kehidupan beriman kami ya Tuhan, agar tetap terjaga, tetap saling peduli dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Kau jamah dan Kau pulihkan ya Tuhan. Kau beri kekuatan dan tetap Kau bantu tangan-tangan kasih keluarga yang mendampingi mereka dan merawat mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Kami berdoa untuk kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, juga anak-anak. Kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk pendidikan-pendidikan mereka ya Tuhan. Kiranya campur tangan-Mu tetap menjaga pekerjaan pendidikan mereka berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami yang tidak seberapa ini, yang kami berikan kepadamu melalui gereja. Kiranya persembahan ini dapat membantu pelayanan, agar kesaksian kami di dunia ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.